Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Sehat. Sehat. Kenapa? Sakit. Dan satu anak yang tidak hadir ya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ayo, gilirannya siapa? Afif. Ayo, silakan Mas Afif. Teman-teman, mari kita berdoa dulu. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita nyanyikan dulu lagu berikut ini. Lihat ibu pergi
hidup di sawah. Dan bagaimana berkembang biaknya? Mereka butuh apa? Makanan. Apakah semua makanan makhluk hidup yang ada di sawah itu tumbuhan? Bukan. Ya. Tidak ya? Tidak. Ada yang makan padi, daun-daunan. Ada yang makan sesama Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ekosistem. Kita hari ini akan belajar selanjutnya. Setelah ekosistem itu ada rinciannya lagi, kan ada ekosistem sawah, ada ekosistem laut. Di setiap ekosistem itu nanti akan ada namanya rantai makanan. Coba perhatikan pada materi ini, harmoni dalam ekosistem bab subbab rantai makanan. Nah, pada pembelajaran ini tujuannya peserta didik mampu mengklasifikasikan atau mengelompokkan peranan makhluk hidup dalam rantai makanan. Nanti akan kita pelajari setiap makhluk hidup itu punya peranan dalam rantai makanan. Nah, pada yang tujuan yang kedua, peserta didik menganalisis ada permasalahan apa saja yang terjadi di rantai makanan. Yang ketiga, peserta didik atau kalian ya dapat menyimpulkan peranan antar makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang terakhir, yang keempat, peserta didik dapat menemukan pemecahan masalah yang berkaitan dengan proses rantai makanan. Nah, di sini ada gambar apa ini? Jagung. Kebun jagung. Nah, kalian pernah menjumpai? Pernah. Saat musim apa ya biasanya sawah itu ditanam jagung? Kemarau, hujan. Apa ada kehidupan apa saja di kebun jagung? Pertama ada jagung. Kedua ada ini tidak disebutkan semuanya ya, yang umum yang sering ya, yang ada batu. Meskipun ada batunya ini ada di sekitar pohon ya. Ada jamur. Nah, bagaimana hewan-hewan itu dan tumbuhan dapat tetap hidup dan berkembang? Ya, tadi butuh apa ya? Butuh makanan. Nah, kita simak video berikut ini. Budita masih punya satu video lagi. Ada namanya Bagaimana rantai makanan? Hai, aku Gigi, seekor kemiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah
awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivore, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut carnivore, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivore, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan mencari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Ini siapa tadi namanya ya? Gigi. Gigi itu seekor apa? Setelah melihat video Gigi tadi, dapat disimpulkan bahwa peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi disebut rantai makanan. Ayo coba diulangi. Peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi disebut rantai makanan. Nah, menurut kalian, apakah makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peranan yang sama? Tidak. Seperti yang diterangkan Gigi tadi ya. Coba dilihat, ada ular makannya jagung. Tidak. Kita cek. Tidak. Ya. Tikus makannya burung hantu. Tidak. Oke. Nah, dapat disimpulkan seperti yang kalian tadi, kalau makhluk hidup memiliki peranan masing-masing dalam rantai makanan. Tadi di video Gigi ada peranan apa saja? Pertama tadi ada apa? Produsen. Produsen itu makhluk hidup yang dapat memproduksi makanannya sendiri tanpa bantuan makhluk hidup lain. Ya. Contohnya apa ya? Contohnya yang dari tumbuhan, entah itu tumbuhan di air atau tumbuhan yang ada di darat. Nah, ada tanaman jagung, ada pohon, ada alga. Alga itu tumbuhan yang ada di air. Nah, yang kedua tadi ada konsumen. Nah, untuk konsumen di sini Bu Tika akan menjabarkan konsumen itu nantinya akan dibagi menjadi tiga. Pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 itu hewan yang memakan produsen. Nah, hewan yang memakan produsen bisa disebut hewan pemakan. Masa segala makan tumbuhan. Nah, contohnya ada kelinci, kuda. Konsumen yang tingkat 2 sekarang. Nah, konsumen tingkat 2 ini disebut juga dengan konsumen sekunder. Konsumen sekunder ini umumnya dia makan daging atau disebut apa ya hewan pemakan daging? Karnivora, bagus. Nah, hewan karnivora contohnya ada
terlibat juga. Untuk konsumen tingkat 3, apa ya contohnya? Konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak yang terakhir nih. Itu konsumen yang ditempati oleh hewan karnivora ataupun omnivora. Nah, untuk konsumen yang puncak ini, mereka tidak mati karena dimakan oleh hewan lain. Biasanya mereka atau hewan-hewan yang pada konsumen puncak ini itu karena bertarung dengan sesama jenisnya, terus mati seperti itu. Tidak yang diburu ataupun diburu oleh manusia, diambil kulitnya, diambil dagingnya, dan nanti yang bangkainya dibiarkan. Yang terakhir ada pengurai. Pengurai ini, nah pada konsumen puncak yang sudah mati karena diburu ataupun mati karena bertarung dengan musuhnya, itu akan diuraikan. Bangkainya itu akan membusuk dan diuraikan oleh bakteri ataupun jamur yang disebut dekompresor. Nah, jadi pertama tadi ada produsen. Setelah produsen ada konsumen. Konsumen tadi ada 3 ya. Konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 atau konsumen puncak. Setelah itu ada pengurai. Nah, kalau makhluk hidup yang jasadnya atau bangkainya itu sudah diuraikan, itu akan bercampur dengan tanah. Tanahnya jadi subur dan itu bagus untuk kesuburan tanaman. Jadi rantai makanan itu sebenarnya tidak pernah terputus, nyambung terus. Manfaatnya itu. Nah, sekarang sebelum kita game, apa ada pertanyaan dari kalian? Setelah ini kita ada game. Apa kalian ada pertanyaan dulu? Apa yang terjadi bila produsen? Apa Mas Afif? Coba diulang lagi. Apa yang terjadi bila Produsen mulai berkurang? Berarti kalau banyak tanaman yang berkurang ya, produsen kan tanaman. Kalau produsen dari lingkungan itu berkurang, akan terjadi ketidakseimbangan rantai makanan. Ya, mesti nanti hewan yang biasanya konsumen tingkat 1 itu akan semakin jarang karena makanannya di sekelilingnya itu berkurang. Nah, seperti kalau makanannya berkurang, kok ada virus masuk ke lingkungan seperti itu ya, karena dia makanannya di hutan berkurang, makanya ya, jadi belok gitu ya, rantai makanannya jadi tidak seimbang, tidak seperti biasanya. Paham? Ada yang lain lagi tadi? Baladia? Apa di sawah tikus selalu dimakan ular? Apa di sawah tikus selalu dimakan ular? Tidak ya, sebenarnya itu kan hanya salah satu contoh. Mungkin ada hewan yang lain seperti ada burung elang. Bisa saja tikus langsung dicengkeram burung elang, bisa saja seperti itu. Jadi rantai makanannya itu kalau di satu ekosistem tidak harus makhluk itu saja, hewannya tidak, ya bisa sesuai lingkungannya. Bisa diterima Mbak Nadia? Nah, pada game kali ini, nah ini petunjuknya. Perhatikan gambar-gambar makhluk yang tersedia, nanti akan kita lakukan. Nah, lalu kalian diminta memasangkan
gambar pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan urutan peranannya. Setelah memasangkan gambar, pasangkan juga peranannya. Di sini, di papan ini, di bawahnya ini sudah ada panah-panah. Nanti setiap kelompok akan diberi jika gambar. Nah, ini gambarnya masih tak tutup, akan beri gambar. Nah, gambarnya ini nanti kalian tempel ini pada urutan rangka pamenan yang keberapa? Ya. Ada 6. Ini tak beri 2, nanti boleh meminta salah satu atau salah 2. Salah satu atau salah 2 dari anggota kalian untuk menempel di depan. Oh, Butika ini membaginya tak tutup. Butika sendiri juga tidak tahu. Nah, kalian bentuk gambar apa? Yang produsen yang mana? Nah, nanti setelah kalian menempel, di bawahnya kalian tulis. Misal dapat padi. Misal kok kalian dapat padi, nanti di bawahnya padi kamu tulis dia itu posisinya sebagai apa padi? Sebagai produsen. Nanti bawahnya ditulis produsen. Oke? Sekarang dilihat yang kalian dapat itu gambar apa? Siapa yang menempel? Siapa yang lebih dulu nanti menempatkannya benar? Ketika hitung 1 sampai 3 boleh langsung ke depan. Oke, sudah siap? Sudah tahu kira-kira tempatnya di mana? Sudah? Mulai 1, 2, 3. Silakan. Ini. Sama Budin ini mana yang mana? Oh, Budin ada. Oke, kita lihat. Yang pertama ada padi, produsen ya, produsen. Salah? Benar atau salah? Benar. Yang kedua, padi dimakan? Belalang konsumen 1. Konsumen 1 itu ditempati oleh hewan apa? Ya, hewan belalang. Hewan pemakan tumbuhan disebut apa tuh? Herbivora. Yang berikutnya ditempati oleh konsumen tingkat 2. Ditempati oleh kakak. Kakak dimakan oleh ular. Nah, ular ini konsumen 3 atau konsumen apa menyebutnya? Konsumen puncak. Ya. Nah, setelah konsumen puncak, oh iya, konsumen puncak. Nah, setelah itu ular ada lagi elang. Ya, elang. Nah, elang ini juga konsumen puncak. Nah, konsumen puncak karena elang ini biasanya hewannya sudah itu ya, langka. Ya. Nah, kalau ini biasanya mati karena usia atau karena apa ya? Karena iklim sudah tidak sesuai atau karena dibunuh. Kalau apa
atau bakteri. Ya. Mulai itu ada jamur, ada bakteri. Oke, bagus. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Setelah ini, ketika ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya itu seperti ini, mengurutkan rantai makanan. Ada rantai makanan di darat dan di air. Nah, ini nanti ada dua kelompok yang ekosistem rantai makanan, ekosistem darat. Yang satu rantai makanan untuk yang lagi laut. Dikendalikan. Ya. Untuk yang mendapatkan rantai makanan pada ekosistem pada rumput siapa? Kelompoknya kelompok apel dan kelompok dia. Ya. Nah, saya bacakan dulu, ketika bacakan dulu. Pada urutan yang pertama, urutkan makhluk hidup di atas sesuai dengan peranannya dengan menuliskan nama makhluk hidup tersebut dalam kolom di bawah ini. Jadi nomor 1 ini diisi urutannya, ya. Nomor 1, misal ini diisi proses. Kamu isi saja, ditulis saja, ya, ditulis. Nah, nomor 2 nanti beserta peranannya. Misal rumput peranannya sebagai produsen. Nanti setelah panah ini diberi produsen. Bawahnya panah beserta rumput. Untuk halaman baliknya, kalian diminta menggunting setiap hewan atau tumbuhan yang ada di sini. Digunting, ya, digunting ada hewan terus dan peranannya. Ini sama-sama digunting. Nanti ditempel di stick akan jadi seperti ini. Ya, nanti ditempel di stick seperti ini. Nanti kalian bisa membagi tugas. Siapa yang bagian halaman 2 ini untuk memotong dan menempel? Siapa yang bagian mengerjakan halaman pertama? Ya. Jadi biar bisa selesai lebih cepat, harus bekerja sama karena ini tugas kelompok, ya. Untuk yang tugas ekosistem di bawah laut itu juga sama, diurutkan. Yang di lingkaran ini diisi urutannya pakai tulisan. Ini juga sesuai urutan dan peranannya. Setelah itu yang halaman 2 ini dipotong untuk ditempel di stick. Nanti di setiap kelompok akan dapat stick 5. Boleh. Ini yang di serabut Budika boleh dilepas, ya. Nanti yang halaman pertama bagiannya siapa, untuk halaman yang kedua dipotong. Oke. Boleh, silahkan mulai mengerjakan sambil dibagi Budika stick, ya.
Berarti tidak apa-apa nanti mau nyoba. Nanti namanya ada yang di sini. Di sini nama hewannya saja. Di sini juga nama hewan. Terus di sini perananya. Namanya di sini. Iya, berikutnya yang halaman 2 memang untuk digunting ya. Yang halaman 2 memang untuk digunting. Nanti guntingnya bisa ya, kamu yang bagian ini. Jangan lupa nanti di baliknya ditulis nama kelompok ya. Di baliknya ya, di baliknya yang ke-1. Yang kelompoknya April ini kelompok 1. Kelompoknya Najia kelompok 2. Kelompoknya Bilqis ditulis kelompok 3. Kelompoknya Royhan kelompok 4 ya. Jadi kelompok 1 siapa tadi? April. Kelompok 2 Najia. Kelompok 3 Bilqis. Kelompok 4 Royhan. Jangan lupa ditulis nama kelompok dan nama anggotanya. Ya. Ya, boleh. Kenapa? Sticknya, nah, ini sambil ditempel aja. Ini coba ini. Coba ini loh. Nah, ini sambil tunggu temannya kan ini sambil sudah selesai. Kamu mau pakai itu sama kayak double tip dulu. Double tip tapi gak usah di itu. Gak usah di kita. Ya. Terus nanti di sini yang nama dia. Setiap stick dirangkai ditancapkan di styrofoam ya. Ditandakan styrofoam urutannya sesuai jika nanti kan dikumpulkan ya. Nanti akan seperti ini ya. Nanti seperti ini. Ya.
bisa dibantu temannya leseng sudah selesai tugasnya, ya bisa biar lebih cepat ya. Ya, sesuai kotaknya. Nanti ini kalian maju ke depan ya. Ada yang perwakilan maju ke depan. 3 anak. Satu kelompok 3 anak ya. Jadi kalian nanti presentasikan. Dari ini juga. Iya, tulis semua. Nanti kan jadinya seperti ini. Terus bawahnya nama. Betul ya? Ada yang nempel. Yang bawahnya siapa? Nanti ambil nempel masalahnya sama Kevin. Ini ya. Nah ini nanti bawahnya ini diberi namanya. Oke. Nanti tuh. Nanti harus sampai keren ini. Ini ditulis nama terus ditulis nama perannya.
tempel di bawahnya. Iya. Misal ini kan ini ya. Di bawahnya campur kecil, bukan sini. Jadi ya. Coba memang sini enggak apa-apa sih.
tinggal nempel ya. 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 Terus setelahnya terus sudah siap. Oke, untuk yang kelompok sudah selesai, bersiap-siap untuk presentasi. Oke. Oke. Sudah. Ayo tinggal lempar saja lagi nih. Ya. Atau konsumen puncak Yang ini yang apa no? yang ini Ini. Ya. Bisa kan? Bisa. Loh, hadapnya. Oke. Sudah siap, Nadia? Sudah. Oke, ayo. Ini kelompok 2 kelompoknya Pak Nadia sudah siap presentasi. Sebelum maju, kasih WO, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, ayo kalian maju yuk. Beri tepuk tangan. Silakan. Sini. Elvira. Ayo sini. Atau sini. Yang presentasi siapa? Nadia, Nadia di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempresentasikan rantai makanan pada lumpur. Yang pertama, ayo. Yang pertama ada lumpur, yang kedua sebagai produsen, yang kedua ada benzin sebagai konsumen sapu, yang ketiga ada ular sebagai konsumen tiga, sebagai konsumen 2 atau konsumen puncak. Ya. Yang keempat ada konsumen puncak. Nah, ada apa di konsumen puncak? Ada siapa? Elang. Ada elang. Nah, setelah itu yang terakhir ada Yang terakhir ada jamur sebagai konsumen puncak. sebagai apa jamur? Penguraian. Penguraian. Coba dari awal tadi ada lumpur sebagai ya. Selanjutnya kelinci sebagai Konsumen sapu. ular konsumen. Yang ketiga adalah konsumen puncak. Yang terakhir ada Jamur sebagai penguraian. terima kasih banyak presentasinya. Kasih WO, Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, terima kasih ya. Nah, semua yang lain sudah selesai? Ya, oke. Silakan dikumpulkan di depan sini. Beserta kertasnya.
ya. Menarik, Nades. Ini Sumatera untuk punya fungsi ya, bisa untuk menggaris. Yang sudah nanti bisa ini.
sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa untuk petugas pemimpin doa. Siapa ya? Tadi Mas Afif. Yang pulang Mbak Najira ya? Ya. Silakan pemimpin doa di depan. Pemimpin doa di depan. Siapa yang tidak ada? Tidak. Oh seru. Lanjut lagi masa? Besok lagi ya. Ayo Mbak Najira. Besok kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya ya. Sampai bertemu esok hari. Nah, kita sambung lagi. Tadi sebenarnya kita mau yang sudah bingung tapi waktunya sudah. Oh iya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Setelah rantai makanan besok kita akan ada IPA selanjutnya tentang peranan makhluk hidup di rantai makanan. Akan dijabarkan lebih lanjut lagi. Setelah di rantai makanan besok akan ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu akan lebih kompleks lagi ya. Jadi rantai makanannya itu bukan hanya satu seperti yang ditanyakan Mbak Nadia tadi. Ada apa? Tadi tanya apa Mbak Nadia? Yang apa tikus itu selalu dimakan ular gitu ya. Nah, nanti itu di jaring-jaring makanan itu akan ada konsumen satu itu akan dimakan oleh hewan yang lain dari satu hewan. Itu nanti ada jaring makanan. Ketika akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok panggil. Dari kelompok apa dulu? Oh iya, kelompok 1. Kelompok 3 yuk.